kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum itu misinya akan membimbing kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar dalam nama Kristen hari ini. Kiranya Engkau berkati terlebih dahulu hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mau mendengar dan memahami pelajaran hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam topik pembelajaran keempat, aku mengasihi keluargaku. Kenapa kita harus mengasihi keluarga? Karena Yesus disebut sebagai Maha Kasih. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi semua ciptaannya. Yang kedua, Tuhan mencipta dengan penuh kasih. Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan manusia dengan kasih dan juga mengadili dengan kasih. Nah, dalam keluarga kita harus saling mengasihi dan memedulikan satu dengan yang lain. Seperti mengajari adik dalam belajar untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Lalu kita juga bisa membantu tugas yang lain seperti melipat baju, merapikan kamar, dan membantu ibu, ayah. Kita juga mau mendengarkan nasihat orang tua kita dan kita saling memaafkan. Ketika kita salah, kita harus meminta maaf. Dan ketika orang lain salah kepada kita, maka kita harus memaafkan mereka juga. Di dalam Alkitab ada kisah tentang persaudaraan antara kakak dengan adik. Mereka adalah Esau dengan Yakub. Mereka adalah saudara kembar dan mereka bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah
perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" jawabnya. Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Nah, anak-anak, kisah tadi menceritakan Yakub yang meminta ampun dan meminta maaf kepada saudaranya Esau atas kesalahan yang dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dan Yakub menyesali perbuatannya. Dan begitu pun juga dengan Esau. Esau memaafkan semua kesalahan Yakub dan mereka pun saling mengasihi antara kakak dengan adik sebagai saudara. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengasihi keluarga kita dengan berbagai cara. Salah satunya kita memaafkan keluarga kita ketika mereka salah, dan kita pun juga harus meminta maaf ketika kita salah. Nah, anak-anak tetap semangat ya untuk terus mengasihi keluarga di rumah. Terima kasih. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kiranya anak-anak boleh mengerti dan memahaminya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Saat ini kami telah selesai belajar, kiranya apa yang kami pelajari boleh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni kami dalam setiap dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.